Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Jenderal Licik paling manipulatif. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Jenderal Licik paling manipulatif, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan Isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Jenderal Licik paling manipulatif part 34. Di video sebelumnya, Lee Kyung kan udah selesai nih dengan perang yang telah terjadi. Perang pertamanya di benua tersebut yang melibatkan teokrasi Benigor dan juga pihak Republik. Lee Kyung tuh berhasil menang setelah mengalahkan semua strategi Jinchung. Ya, meskipun Lee Kyung tuh harus pontang-panting karena si Jinchung ini emang jenius banget. Lee Kyung yang menang sekarang itu memenjarakan Jinchung. Semua yang direncanakan Lee Kyung berjalan mulus. Nah, tapi sayangnya ada satu hal yang gak disangka Lee Kyung. Lee Kyung tuh mau bekerja sama dengan Jinchung untuk melakukan pengakuan palsu. Tapi Jinchung menolak hal tersebut. Jinchung tuh ternyata lebih memilih untuk meninggal dieksekusi daripada harus bekerja sama dengan Lee Kyung. Masalah yang diterima Lee Kyung nih guys, sekarang bukan cuma Jinchung yang gak mau kerja sama dengan dirinya. Lee Kyung juga mendapatkan masalah lain saat patung Dewi Benigor tuh nangis darah. Saat berhubungan dengan Lee Kyung, Dewi Benigor tuh ternyata udah bangkrut parah. Dan ternyata bangkrutnya Dewi Benigor tuh bisa membuat benua tersebut hancur. Lee Kyung sih kesel banget ya, karena hidupnya baru aja mau tenang, sekarang ada bencana baru lagi. Nah sekarang masalah Lee Kyung tuh ternyata bukan cuma Dewi Benigor yang jatuh miskin guys. Kim Hyung Sun juga sekarang udah bergerak. Kim Hyung Sun tuh mau memverifikasi info tentang Jinchung adalah penjahat bertopeng yang dia cari. Padahal kita tahu kan kalau Jinchung tuh kan cuma korban fitnah doang. Saat Kim Hyung Sun sampai di penjara Jinchung, Kim Hyung Sun tuh langsung terpuruk lagi dan menanyakan berbagai macam hal secara langsung. Mulai dari motif penjahat bertopeng mengacaukan semua negara, kemudian menghancurkan benua, sampai menjadikan Kim Hyung Sun samsak di kehidupan pertamanya. Jinchung yang mendapat semua pertanyaan ini tentu saya bingung dong, kok bisa sih ditanyain gitu. Kim Hyung Sun kan baru dateng, baru kenal, tapi udah nanya yang gak jelas. Kim Hyung Sun yang enggak mendapat jawaban tuh marah banget. Pria ini sampai bisa mengoyak besi penjara yang ada di sana. Kim Hyung Sun tuh teriak kalau dia udah muak dengan acting si Jinchung, karena Kim Hyung Sun katanya tahu Jinchung tuh adalah pria bertopeng yang dia cari. Tapi persoalan topeng, Kim Hyung Sun tuh sekarang kelihatan begonya guys. Pria ini tuh baru sadar kalau Jinchung kan gak pernah tuh terlihat memakai topeng. Tapi Kim Hyung Sun tetap menanyakan di mana topeng putih menjijikan itu disembunyikan oleh Jinchung. Kim Hyung Sun itu jadi gila banget karena malah narik baju anak orang sampai lepas. Kim Hyung Sun yang udah emosi banget nih ternyata tidak mendapatkan apapun. Kim Hyung Sun inget banget tuh kalau Lee Kyung pernah bilang topeng putih milik Jinchung itu disembunyikan oleh Jinchung di dalam jubahnya. Tapi Kim Hyung Sun tuh nggak mendapatkan apapun. Kim Hyung Sun yang juga ngelihat badan kekar dari Jinchung merasa ini nggak cocok. Pria bertopeng yang dicari Kim Hyung Sun tuh nggak pernah kelihatan kekar dan malah kurus banget kayak orang sakit. Jinchung yang tahu kalau Kim Hyung Sun mencari sesuatu kemudian bilang kalau dia tuh tahu Kim Hyung Sun bakal kecewa sekarang. Jinchung bilang apapun yang Kim Hyung Sun cari itu nggak akan pernah dia dapatkan di Jinchung. Jinchung ngaku nih kalau dia tuh cuma difitnah doang dan bukan penjahat atau pemanggil iblis. Jinchung kemudian melanjutkan perkataannya kalau dia bisa kok memberitahu Kim Hyung Sun siapa penjahat sebenarnya. Dia adalah Lee Kyung yang ngefitnah Jinchung. Kim Hyung Sun jelas nggak terima statement itu. Gimana pun Lee Kyung tuh yang menyelamatkan teokrasi Benigor di perang kemarin. Jadi Kim Hyung Sun bilang supaya Jinchung tuh berhenti cocot dan melakukan omong kosong sebelum Kim Hyung Sun mengirim si Jinchung ke akhirat. Pokoknya si Kim Hyung Sun di sini kena mental banget karena nggak bisa ngeverifikasi si Jinchung tuh penjahat bertopeng atau bukan.
Di tengah ketegangan yang terjadi di penjara bawah tanah, kekacauan tuh juga mulai terjadi guys di dunia luar. Para penjelajah dungeon mulai merasakan keanehan. Mereka tuh ngedapat harta kelas legendary yang harusnya nggak ada di sana. Tapi mereka juga tuh mengalami kerugian besar. Mulai dari pintu dungeon nggak mau terbuka, mereka nggak bisa naik level lagi. Dan juga nggak ada yang bisa tuh ngegunain skill healing. Ya kerusakan ini kita tahu karena apa? Ya karena Dewi Benigor itu jatuh miskin. Setelah kekacauan mulai menyebar, semua berita tentang monster yang lepas dari dungeon tuh mulai bermunculan. Tentu saja ini membuat kekhawatiran bagi semua orang. Makanya Lee Jihye tuh langsung menuju Blue Guild buat bertemu dengan Lee Qiong. Jihye tuh butuh bicara dengan Lee Qiong untuk mengatasi apa yang sedang terjadi. Tapi Jihye tuh juga nggak menemukan Lee Qiong. Jihye malah cuma bertemu dengan Dogbu. Jihye nih jelas nanyain dong kemana Lee Qiong pergi. Dogbu bilang kalau Lee Qiong tuh lagi ke kota Papasi sejak 2 hari lalu. Dia mulai bergumam nih, kalau Lee Qiong 2 hari di sana dan belum balik, bisa jadi sih Lee Qiong itu dihajar sama Jin Chung. Jin Chung kan dikurung di Papasi. Nah di tengah Lee Jihye bergumam, pintu di belakangnya terbuka. Keduanya tuh langsung sumringah. Karena yang muncul adalah Lee Qiong. Tapi bentukan apa ini bang? Dengan bentukan kayak gini, Lee Jihye tuh malah mikir yang enggak-enggak. Jangankan Jihye guys, kita aja tuh jijik ya kan. Makanya Jihye langsung ngajar Lee Qiong. Karena Jihye tuh udah kepikiran yang enggak-enggak. Tapi Lee Qiong sih masih bisa tenang. Karena semua tuh bisa dijelaskan. Dan kasusnya enggak kayak yang ada di kepala Lee Jihye. Lee Qiong bisa memulai cerita apa yang terjadi dengan dirinya sekarang dan kenapa dia berakhir nggak karuan. Semuanya tuh dimulai dari beberapa hari lalu guys, saat Lee Qiong berbincang dengan Dewi Benigor. Kamu ingat kan Dewi Benigor mau anunya Lee Qiong? Aneh banget. Anu yang dimaksud Dewi Benigor ternyata tuh bukan hal yang bisa dipotong guys, tapi melainkan adalah museum Rev milik Max. Ingat kan museum gila tempat Lee Qiong bertemu Max pertama kali? Nah itu bisa digunakan Lee Qiong dan Dewi Benigor untuk menyelamatkan benua. Lee Qiong sih nggak masalah, apalagi Lee Qiong merasa kalau dia ini bisa dapat cuan banyak dengan mengintegrasikan kekayaan Dewi Benigor dengan museum Rev. Intinya perbincangan keduanya udah selesai, jadi Lee Qiong bisa pulang untuk memulai rencananya. Nah saat Lee Qiong akan melangkah pulang nih, Lee Qiong dapat peringatan kecil dari Dewi Benigor. Lee Qiong katanya harus hati-hati kalau udah mau pulang. Lee Qiong nih bingung, tapi dia juga harus segera pulang kan. Lee Qiong kemudian pulang dan berpamitan dengan Paus Bazel. Lee Qiong udah mengantongi solusi persoalan Dewi Benigor yang jatuh miskin. Lee Qiong juga tahu beberapa hal tentang bumi. Pertama, bumi nggak hancur karena sawit. Kedua, Lee Qiong tuh ternyata nggak bisa balik lagi ke bumi. Lee Qiong yang dengar ini sih nggak masalah ya. Dia juga udah menikmati hidupnya di benua tersebut. Dan persoalan adiknya kayaknya sih aman aja ya dari bencana sawit. Jadi Lee Qiong tuh sekarang bisa bergegas pulang. Lee Qiong yang keluar dari Vatikan kemudian berjumpa nih dengan orang yang lama nggak kita lihat. Siapa lagi kalau bukan Aunty Chahera. Chahera tuh ngajak Lee Qiong untuk berjalan-jalan berdua sebentar. Ya Lee Qiong sih jelas menerima ajakan tersebut ya. Chahera ini kan juga salah satu orang penting bagi hidup Lee Qiong. Nah saat keduanya mulai berjalan di tengah kota nih, sudah banyak fenomena yang terjadi terkait sistem Dewi Benigor yang jatuh miskin. Lee Qiong sih kesel banget ya harus ngurus masalah sebesar ini karena Dewi Benigor nggak becus karena nggak tahu nabung. Nah di tengah kekesalan Lee Qiong, Chahera juga bilang kalau dia tuh mengalami error yang hampir sama dengan semua orang. Trait Chahera yang mengamuk nggak terkendali itu katanya bisa aktif jauh lebih lama dari biasanya. Biasanya kan cuma 30 menit doang, tapi sekarang itu malah bisa seminggu. Makanya Chahera juga muncul nih di depan Lee Qiong sekarang untuk meminta maaf. Chahera tuh mau meminta maaf tentang perang yang terjadi kemarin. Chahera nggak bisa bantuin Lee Qiong, tapi malah lebih mirip jadi beban bagi Lee Qiong karena ngamuk nggak jelas. Lee Qiong yang denger ini sih baper ya, karena Chahera tuh ternyata menilai Lee Qiong sepenting
sepenting itu di hidup Chahera. Suasana murung yang terjadi di antara Lee Kyung dan Chahera jelas harus dicairkan nih. Makanya Lee Kyung tuh menggerahkan lidah-lidah buayanya. Dengan wajah polosnya, pria ini bilang kalau dia tuh nggak pernah merasa Chahera adalah beban. Bahkan Chahera ini selalu jadi orang terkeren dan terkuat bagi Lee Kyung. Wah, sambil nyium-nyium rambut Chahera nih. Nah, jadi Lee Kyung tuh menambahkan gak akan pernah menempatkan Chahera sebagai beban. Lee Kyung juga bilang kalau masalah trait gila Chahera juga ada solusinya. Dan Lee Kyung tuh sedang berusaha untuk itu. Wah, cewek kena jurus lidah buaya kayak gini emang ngeri banget. Chahera tuh langsung dapat harapan besar guys. Kalau Lee Kyung ini selalu perhatian padanya. Chahera kemudian menanyakan satu hal nih. Kalau emang Chahera adalah orang berharga bagi Lee Kyung, kenapa Lee Kyung malah tunangan dengan Jung Hayan? Wah, Lee Kyung kaget sih. Kok semua orang udah tahu dia tunangan dengan Jung Hayan? Jelas Hayan yang menyebarkan beritanya. Tapi Lee Kyung tuh nggak nyangka bakal sebesar ini efeknya. Apalagi itu kan cuma tipu muslihat doang. Nah, Chahera yang mau jawaban kemudian kayak mau ngamuk di tengah kota. Lee Kyung jadi panik dong. Tapi untung aja nih Chahera berhenti ngamuk dan bilang kalau dia cuma bercanda. Chahera bahkan memandangi Lee Kyung dengan lembut dan bilang selamat atas pertunangan Lee Kyung. Apa Lee Kyung senang? Tentu saja tidak. Lee Kyung tuh malah punya firasat buruk akan hal tersebut. Nah, setelah ucapan selamat dari Chahera, keduanya tuh sekarang sedang terbang tinggi naik Griffon Chahera. Lee Kyung bilang kalau dia merasa nggak enak sekarang karena Chahera tuh harus sibuk nganterin Lee Kyung pulang ke Lindell. Chahera bilang itu nggak masalah karena Lee Kyung kan harus menyimpan tenaga. Lee Kyung sih bingung ya nyimpan tenaga untuk apa. Lee Kyung sekarang ini sebenarnya tuh guys lagi takut banget ke Chahera. Ucapan selamat dari Chahera tadi janggal banget. Chahera itu kan lebih sering marah daripada senyum. Jadi kalau cewek ini senyum kayaknya pertanda buruk deh bagi Lee Kyung. Lee Kyung yang takut kemudian menanyakan nih pada Chahera, apa Chahera marah pada Lee Kyung? Chahera sih bilang ya dia nggak marah karena Lee Kyung tunangan sama orang lain, tapi ekspresinya itu loh, ekspresinya mbak. Chahera tuh kayak udah mau ngebelah Lee Kyung. Lee Kyung tahu kalau hal ini gawat banget, makanya Lee Kyung itu malah sok imut di depan Chahera. Bukannya terhibur, Chahera bahkan Griffonnya Chahera juga ikut jijik sama Lee Kyung. Ini untung aja sih Lee Kyung gak dilempar ke tanah karena asli jijik banget bro. Nah, setelah adegan menjijikkan tadi, Lee Kyung kemudian sadar kalau jalan mereka tuh kayaknya salah jalan deh. Makanya Lee Kyung mulai mempertanyakan kok mereka nggak mengarah ke Lindell. Nah, di sini nih hal gawat dan enak akan terjadi. Lee Kyung tuh ternyata dibawa ke sebuah gua oleh Chahera. Lee Kyung masih sempat nanya tuh, kok mereka berdua ada di goa? Mereka harus ngelawan monster dulu kah baru pulang ke Lindell? Nah, saat Lee Kyung balik badan nih, kayaknya sih mereka nggak bakal ngeburu monster ya, tapi saling buru-buru nafas. Lee Kyung sampai shock dengan apa yang dia lihat. Lee Kyung tuh sampai kebanting karena nggak nyangka hal ini terjadi. Tapi mau dikata apa, Chahera tuh udah siap main badminton dan nggak peduli Lee Kyung ini siap atau enggak. Wah, Lee Kyung sih merinding ya. Meski kayaknya enak nih main badmintonnya, tapi kalau dadakan gini kan juga tegang loh. Lee Kyung baru sadar nih, kayaknya ini deh bahaya yang dimaksud oleh Dewi Benigor. Bahaya yang emang enak. Tapi Lee Kyung tuh nggak nyangka bakal seagresif ini. Lee Kyung di tangan Chahera nggak bisa apa-apa, jadi cuma bisa pasrah aja buat diajakin main badminton. Nah, karena pertandingan badmintonnya nih gila guys, gila banget. Pertandingannya nggak mungkin kita tayangin. Tolong imajinasinya kalian dikendalikan. Tolong ya, imajinasinya dikendalikan. Balik lagi nih, Lee Kyung kan udah selesai menceritakan semuanya ke Lee Ji-hye. Makanya Lee Kyung punya penampilan gak karuan. Ya karena main badminton sama Chahera. Tapi sekarang main badmintonnya kan udah selesai. Jadi mereka bisa melakukan misi penyelamatan untuk Dewi Benigor. Sebelum Dewi itu jatuh miskin beneran. Tapi ada yang aneh sih. Ji-hye ternyata marah nih guys. Bukan karena Lee Kyung udah mau langsung bekerja. Tapi Ji-hye ternyata juga mau dapat giliran main badminton. Lee Kyung mau gila sih, tapi kan badminton sehat banget malah. Jadi gas aja lah main badminton sama Lee Ji-hye.
Nah, setelah permainan badminton yang lagi-lagi nggak bisa kita lihat dong, pagi pun datang menjelang. Nah, Max tuh udah menyambut Lee Kyung dan Lee Ji-hye di sana. Lee Kyung sih tampak kering banget ya. Kok bisa kering gitu sih padahal main badminton doang. Lemah nih, lemah. Tapi Ji-hye malah cerah banget. Kayaknya nih skincare milik Ji-hye sama skincare harian mirip-mirip ya guys. Merek skincare-nya apa ya kira-kira? Nah, setelah semua yang terjadi, Lee Kyung kemudian menghela napas, ngumpulin nyawa nih, lalu menanyakan ke Max, apakah hal yang diperintah Lee Kyung udah selesai, Max? Nah, Max dengan bangga bilang, ya tentu aja selesai. Max ternyata nih guys, ngebuat sebuah taman hiburan raksasa bernama Taman Hiburan Suci Riftland. Tentu saja ini berdasarkan Rift Museum. Hal ini emang kedengaran hebat kan, tapi Jia tuh juga masih bingung. Gimana cara kerjanya taman bermain kok bisa nyelamatin benua yang mau runtuh. Lee Kyung itu menjelaskan kalau dia mengetahui hal ini dari Dewi Benigor. Dewi Benigor tuh ternyata bilang kalau museum Rift milik Max itu nggak terpengaruh oleh sistem benua. Makanya Rift Museum ini masih bisa digunakan dengan normal. Nah, Lee Kyung mengubahnya jadi sebuah taman bermain untuk membuat semua orang kembali berharap para Dewi Benigor. Taman bermain kan memberikan sebuah perasaan mau menang dan petualangan tanpa batas. Jadi orang tuh bisa doa kan. Max juga bisa menyetujui perkataan Lee Kyung. Di Rift Museum kan juga ada banyak monster tuh. Makanya nanti akan dibuat seperti sebuah mini game berbentuk raid dungeon dengan hadiah yang lumayan menarik. Orang yang masuk ke dalam mini game tersebut jelas berharap bakal menang, berharap mengalahkan para monster dan juga melakukan harapan-harapan lainnya kan. Nah, saat mereka berdoa nih, maka Dewi Benigor bisa mendapatkan divinity yang luar biasa banyak. Jadi taman bermain ini udah kayak kompleks untuk memanen doa dan harapan yang bisa membuat Dewi Benigor batal jatuh miskin. Ji-hye yang mendengar penjelasan Lee Kyung dan Max langsung terkagum-kagum dong. Lee Kyung sih emang pinter banget ya kalau masalah solusi kayak ginian. Ji-hye kemudian menanyakan gimana dengan uang dan emas yang didapatkan dari taman bermain. Apa itu bakal dimonopoli Lee Kyung? Di sini nih, Lee Kyung baru sadar kalau Ji-hye emang susah dibego-begoin. Makanya Lee Kyung langsung bilang Ji-hye bakal dapat kok persenan persoalan emas dan juga uang. Jadi Ji-hye bisa tenang, Ji-hye bisa dapat cuan, Lee Kyung bisa dapat cuan, Max juga bisa mengabdi ke ayahnya. Tiga orang ini tuh langsung setuju. Mereka hari ini tuh kayak jadi tim roket untuk membuat taman bermain yang mantap bagi semua orang. Nah, solusinya udah mantep kan? Sekarang Lee Kyung bilang kalau dia pribadi punya masalah. Ji-hye jelas bingung dong. Masalah apa lagi nih? Lee Kyung bilang kalau dia tuh juga mau menikmati taman bermain tersebut. Ya hitung-hitungan juga melakukan inspeksi kan tentang keselamatan orang di sana. Sayangnya Lee Kyung terlalu terkenal sekarang. Jadi bisa dapat masalah kalau dia terlihat depan publik. Ya ini mirip artis banget nih yang gak punya privasi saking terkenalnya. Nah, mendengar masalah ini, Ji-hye bilang kalau dia tuh punya solusi. Ji-hye kemudian mengeluarkan sebuah kantong menakutkan. Entah apa lagi nih strategi Lee Ji-hye. Setelah semua yang terjadi guys, pembukaan dari taman bermain Museum Rift udah dimulai. Wah, taman bermain ini dengan mudah sih diserbu oleh semua orang. Namanya juga wahana baru ya kan. Di tengah keramaian, semua orang tuh kemudian sempat terdiam karena satu sosok cewek cantik yang lewat. Ya ceweknya sih emang cantik banget ya, tapi kita tahu cewek ini siapa. Dia adalah Lee Kyung. Lee Kyung tuh inget kalau dia pernah melakukan hal yang sama waktu ngelobi Sung Hae-yong. Tapi kali ini Lee Kyung jijik banget sama dirinya sendiri. Karena kemarin kan cuma Sun Hae-yong tuh dan para gelandangan yang ngelihat Lee Kyung. Tapi sekarang ada makin banyak orang yang melihat. Apalagi sekarang tampilan Lee Kyung tuh makin hot guys. Karena Ji-hye itu mendandani Lee Kyung parah banget. Tapi namanya juga harus melakukan pengawasan di taman bermain sebagai seorang owner. Mau nggak mau Lee Kyung harus turun ke lapangan. Tujuan utama Lee Kyung sekarang itu masuk ke dalam taman bermain untuk masuk ke dalam mini game raid dungeon. Lee Kyung tuh mau memastikan apakah di sana aman dan apakah orang-orang tetap berdoa. Lee Kyung sekarang sih ragu ya kalau ada yang mau ngerekrut cewek lemah kayak tampilan dia sekarang. Tapi di sini nih Lee Kyung salah. Lee Kyung merasa lemah tuh nggak bakal ikut. Bukan bang, bukan. Yang ikut tuh yang cantik.
Pokoknya yang cantik tuh yang menarik. Nah terbukti kan di dalam sini banyak jomblo ngenes. Sekarang tuh ada gerombolan orang aneh yang mendekati Lee Kyung mode cewek cantik. Ini nih, ini buktinya. Kalau cantik itu privilege. Jadi kalau ada yang bilang kalau ganteng dan cantik itu bukan privilege, wah bagusnya diapain sih orang kayak gitu? 4 cowok aneh ini ternyata tuh emang ngedeketin Lee Kyung guys. Saat Lee Kyung didekati, semua orang tuh mulai membicarakan 4 cowok aneh tersebut. Mereka ternyata tuh cukup ngetren di kalangan semua orang, utamanya para cewek-cewek. 4 orang ini tuh semacam idol di antara semua foreigner. Lihat aja perkenalan mereka, udah kayak idol banget kan? Ada namanya Blessing Jolopeno, Princess Peppa, Onion Nerd, dan juga Cheese Boy. Nama apa lagi ini? Kalau cewek main imut-imutan kayak gini sih menarik ya. Tapi kalau cowok ada menjijikkan banget bre. 4 orang aneh ini itu menamakan diri mereka lebih aneh lagi, yaitu The Hamburger. Ini yang ngasih ide siapa sih? Harus digeplak kayaknya. Nah The Hamburger tuh emang aneh kan. Tapi ternyata tuh mereka ini ternyata veteran loh. Dan emang lagi hype banget di banyak orang. Dari apa yang Lee Kyung dengar, udah 4 tahun mereka berada di benua tersebut. Dan ternyata mereka tuh udah menyelesaikan 10 dungeon tingkat hero. Lee Kyung penasaran dong. Jadi Lee Kyung tuh langsung ngegunain Mind's Eye. Di sana Lee Kyung melihat kalau stat 4 cowok aneh ini ternyata emang bagus-bagus. Ada yang di atas kelas heroik dan ada juga yang hampir mencapai kelas legendary. Jadi emang mereka ini jago meskipun mereka aneh. Setelah Lee Kyung ngecek stat window The Hamburger, anjay geli banget cok namanya. Pria berbaju kuning dari tim tersebut tuh menanyakan nama Lee Kyung. Katanya sih mereka bakal jahat kalau meninggalkan cewek cantik. Ingat kalau meninggalkan cewek cantik. Kalau cewek jelek entah bakal diapain sih sama mereka. Lee Kyung tuh melihat ini jadi kesempatan untuk melakukan mini game raid dungeon. Jadi Lee Kyung tuh mengenalkan namanya sebagai Lee Gayon. Pakai G guys, pakai G, enggak pakai K. Nah pria baju kuning ini kemudian mencium tangan Lee Gayon. Dari luar Lee Gayon sih senyum ya, tapi Lee Kyung di dalam tubuhnya udah muntah-muntah bro. Lee Kyung tahu tuh hal ini menjijikan, tapi sekarang Lee Kyung kan udah punya sansak untuk dibawa masuk ke dalam dungeon. Lee Kyung tuh mau memeriksa dungeonnya efektif atau enggak buat ngebantu Dewi Benigor jadi kaya raya dan batal miskin. Maka pergilah Lee Kyung dengan 4 cowok aneh tersebut ke dalam dungeon. Saat mulai berjalan di dalam taman bermain, Lee Kyung bahagia banget sih. Lee Kyung tuh memuji kejeniusan Lee Ji-hye mengatur layout dari taman bermain tersebut. Penempatannya emang epic banget. Orang-orang bisa main, makan, buru monster, beli souvenir dalam sekali jalan doang. Apalagi harga barang di sini tuh emang udah di markup abis-abisan. Lee Kyung tuh markup semuanya ke arah yang enggak ngotak guys. Setusuk sate ayam aja harganya tuh bisa sampai 18.000 won. Kalau dirupiahin bisa sampai 200.000 rupiah. Bayangin tuh satu tusuk sate 200.000 rupiah. Kalau beli di abang-abang gerobak yang makan tuh kolesterolnya udah setong sih. Udah naik sampai ke ubun-ubun. Saat Lee Kyung berjalan di dalam taman bermain, Lee Kyung sih juga nggak bisa fokus ya. Member Hamburger ini nggak berhenti bertindak menggelikan. Lee Kyung sampai capek tuh ngehina mereka dalam hati. Tapi kayaknya Lee Kyung harus sabar bentar lagi. Karena sekarang mereka tuh udah sampai di tempat tujuan Lee Kyung di arena raid dungeon. Sebelum masuk ke sana, ya namanya juga tim aneh. 4 orang ini tuh lagi-lagi melakukan ritual aneh di depan Lee Kyung. Lee Kyung sih mau nabok mereka ya. Apalagi mereka ini malah mulai taruhan kayak gini nih. Siapa yang bisa membasmi monster lebih banyak, maka mereka bisa kencan dengan Lee Kyung. Mana mungkin Lee Kyung sedih. Tapi Lee Kyung gak masalah dulu sekarang nih. Lee Kyung sih sebenarnya udah mau muntah ya dari tadi. Sampai menceret-menceret. Tapi harus masih sabar karena mau masuk dalam raid. Saat akan memasuki raid nih, Lee Kyung gak nyangka sih cowok-cowok aneh di sini ternyata nggak punya duit buat masuk ke dalam raid tersebut. Mereka tuh malah ngeluh katanya harganya mahal lah. Jadi mereka tuh nggak mau masuk ke dalam sana. Lee Kyung jadi panik dong. Udah dari tadi nahan muntah.
malah nggak jadi masuk ke dalam dungeon. Jadi Lee Kyung tuh berusaha meyakinkan The Hamburger ini untuk masuk. Katanya sih mereka kan bisa dapat hadiah kalau masuk dalam leaderboard. Apalagi Lee Kyung tuh juga dapat solusi lainnya. Di sana ternyata boleh pay later. Bayangin, ada orang yang kepikiran ngebuat pay later di benua sana. Lee Kyung sampai muji-muji loh di sini karena bisa mikirin pay later. Lee Kyung tinggal melakukan aksi terakhirnya, yaitu dengan bertindak sok imut. Dan begini selesai juga deh mereka. The Hamburger sebenarnya sih nggak bisa ngambil pinjaman ya. Kayaknya pria-pria ini emang kismin banget dan juga aneh. Tapi untung aja salah satu dari mereka, yaitu pria baju ungu, langsung mau ngebayar mereka semua agar bisa masuk ke dalam dungeon sesuai dengan keinginan Lee Kyung. Wah, ini sih jackpot banget ya. Makanya Lee Kyung tuh langsung nempel ke pria baju ungu tersebut, dan ternyata 3 pria lainnya tuh malah cemburu. Wah, semua cowok ini aneh nggak sih? Atau mereka tuh cuma nggak tahu doang kalau Lee Kyung nih cowok tulen. Di dalam Red Dungeon nih, The Hamburger sih emang oke ya. Intinya tuh mereka bisa bertarung lah. Meskipun pasti jauh lebih lemah dari party tim 7 Lee Kyung yang isinya monster semua. Ada Hayan lah, ada Sun Heong, dan jelas ada juga si Kim Yong Sun. Nah, di tengah raid ini, Lee Kyung ternyata hampir ditengkap monster dan ciap! Si pria ungu bertindak sok keren lagi dan menyelamatkan Lee Kyung. Si pria ungu ini sih kayaknya obses banget ya ke Lee Kyung. Tapi Lee Kyung sih bilang dia nggak apa-apa. Nah, keadaan antara si pria ungu dan juga Lee Kyung ternyata tuh ngebuat kisruh di dalam Hamburger. Si pria baju merah ternyata tuh marah ke pria baju ungu karena katanya tuh terlihat terobsesi banget pada Lee Kyung. Bukan cuma si pria baju merah sih, pria baju kuning dan si baju pink juga ikutan marah. Saking jijinya nih saya sendiri dengan nama mereka ini sampai males buat nginget nama mereka. Jadi kita tetap aja ya pria ungu, pria merah, pria kuning, pria pink, gitu aja deh. Nah, di tengah ketegangan ini semua orang marah kan pada si pria ungu. Pria merah langsung maju dan bilang kalau pria ungu tuh harus tahu diri. Dia tuh cuma ornamen yang gak penting dalam tim tersebut. Wah, Lee Kyung sih ngeri juga ya, kok bisa tim yang solid depan umum malah hancur dari dalam. Ya sebenarnya kan emang gini kan, berteman tuh ada aja tuh yang punya sikap kayak gini. Banyak tuh temen gak ada otak, mirip guguk kayak dia. Depan orang baik, tapi pas depan cewek malah kayak paling sok suci. Punya temen kayak gini sih mending tinggalin aja bre. Tinggalin kalau kata gua mah. Nah, saat malam hari tiba, akhirnya Lee Kyung tuh bisa beristirahat. Lee Kyung tuh merasa kalau perjalanan hari ini capek banget. Bukan capek fisik doang, tapi capek mental dan capek pencernaan. Mental Lee Kyung tuh hancur karena tingkah aneh dari The Hamburger. Dan juga capek pencernaannya karena harus nahan muntah. Lee Kyung merasa kalau mereka semua ini emang jago tapi aneh-aneh. Orang paling mendingan di party tersebut adalah si pria ungu. Bukan karena dia baik ya, tapi skill setnya tuh emang lumayan bagus. Di training dengan benar di Blue Guild bisa jadi tameng lagi nih buat Lee Kyung. Makanya Lee Kyung tuh berencana merekrut si pria ungu masuk ke dalam Blue Guild dengan syarat pria ini berhenti jadi orang aneh. Nah, saat Lee Kyung mulai mau istirahat nih, Lee Kyung tuh udah mikirin kalau besok dia kayaknya harus lepas dari The Hamburger. Kayaknya Lee Kyung lebih milih buat nyari party lain. Lee Kyung gak mau lagi tuh nahan muntah kayak hari ini. Nah, tapi hal itu kayaknya sih sulit terjadi ya. Pintu Lee Kyung tuh digedor-gedor oleh seseorang. Saat Lee Kyung buka, di sana muncul nih si pria ungu yang sedang terluka. Lee Kyung sih sampai kaget banget ya dengan apa yang terlihat di depan matanya. Wah, ini ada apa nih? Lee Kyung bisa nggak sih lepas aja dari 4 pria aneh tadi? Udah geli banget nggak sih? Tapi tenang guys, Lee Kyung tuh bakal lepas kok. Dan di arc ini tuh sebenarnya ada pesan dan kritik pedas yang disediain autornya. Jadi tunggu aja. Kalau kamu penasaran, kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Kita update lagi hari Senin. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang senang dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist kita buat ngecek semua proyek garapan kita. Kamu mau durasi jumbo juga ada di playlist kok. Semoga kamu bisa ikut jadi teman mengobrol kami untuk sekarang. Sampai jumpa lagi, dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.